Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku di rumah. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam lindungan Allah. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang tematika. Tapi sebelumnya mari kita buka pelajaran ini dengan bacaan basmalah. Agar segala sesuatu yang kita lakukan tetap dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Gimana? Sudah siap semuanya untuk memulainya? Oke. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang tema 1 subtema 3. Tapi ingat, ditonton sampai akhir karena ada 2 tugas dalam video ini. Kayaknya anak-anak harus melihatnya sampai akhir ya. Jangan sampai ada yang terlewatkan. Kemarin kita sudah belajar tentang tema 1 subtema 3 pembelajaran 1 dan 2. Sekarang lanjut pembelajaran 3 dan 4. Yang kita bahas pada kesempatan kali ini adalah karya dekoratif, ciri-ciri makhluk hidup ikan, operasi hitung bilangan cacat. Apa sih karya dekoratif itu? Karya dekoratif atau gambar dekoratif adalah gambar yang dibuat sedemikian rupa sehingga terlihat indah dan menarik. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas ikan. Lihat di layar Bu Aziza ini ada gambar macam-macam. Karena ikan itu termasuk makhluk hidup. Kalau kita melihat gambar-gambar ikan ini, kita akan memiliki ide untuk membuat sebuah gambar hias bermotif hewan. Ya, bermotif hewan. Ingat-ingat, gambar dekoratif itu lebih menekankan pada garis, warna, bentuk, dan motif. Jadi menggabungkan antara garis, warna, bentuk, dan motif agar terlihat nampak indah. Maka anak-anak harus mempunyai ide seperti apa supaya nantinya gambar kalian jadi nampak sangat indah ya. Itu dari karya dekoratif. Contohnya seperti ini. Kalau lihat di layar ini ada ikan yang ini. Nah, ada garis-garis seperti ini, warnanya, bentuknya. Kalian harus memadukan antara semuanya itu sehingga nampak indah, sehingga nampak menarik. Kalau mewarnai juga seperti itu, satu arah. Jangan sampai ada yang arah ke atas, arah ke bawah, supaya nanti warnanya ada bagus. Kemudian kalau membuat motif garis seperti kemarin, kalian kan sudah belajar garis horizontal, vertikal, lengkung. Nah, kalian tuh kalau bisa sejajar supaya nampak bagus. Ada lengkungnya seperti itu ya anak-anak. Nah, ini ada contohnya. Yang ada di layar ini adalah contoh gambar hias motif. Di sini tetap gambar ikan, tapi motifnya ini berubah. Nah, karena membuat seperti ini, ya. Ada yang lengkung seperti ini. Warnanya pun berbeda-beda. Ya, ada yang seperti batu-batu. Nanti terserah kalian nanti membuat seperti apa. Yang penting bisa nampak indah dan menarik. Intinya di dekoratif adalah menghias. Kalian menghias sedemikian rupa sehingga menarik, sehingga orang yang melihat tak jemu, tak bosan melihat gambar kalian. Ya. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, gambar hias bermotif ikan adalah gambar ikan yang disederhanakan. Meskipun disederhanakan, gambar hias tidak meninggalkan bentuk aslinya. Jadi bentuknya tetap ikan, tapi hiasannya berubah. Dikasih bentuk kayak tadi ya, lingkar-lingkaran, kemudian diberi garis-garis seperti motifnya, di warnanya pun berbeda, nggak harus warna sisi ikan, kalian bentuk terserah kalian. Nah, sekarang kalian siapkan buku gambar. Untuk yang memiliki buku tematik bisa dikerjakan di buku tematik kalian. Yang tidak memiliki, keluarkan buku gambar kalian, menggambar ikan yang besar sebesar buku gambar kalian. Kemudian kalian hias, boleh berbentuk bulat-bulat, di sini bulat bundar-bundar banyak boleh. Kemudian boleh di sini dikasih garis-garis, boleh dikasih lengkung-lengkung.
boleh dikasih garis agak melengkung, agak lurus, terserah kalian, karena gambar dekoratif ini atau gambar hias ini lebih memadukan antara warna, garis, bentuk, dan motif. Jadi kalian memadukannya sehingga nampak lebih indah seperti itu. Paham anak-anak? Ini tugas kalian nanti ya. Nanti setelah melihat video ini lanjutkan menggambar ikan, kemudian dihias. Tidak harus bentuk sisik ya anak-anak. Biasanya kan ikan dikasih sisik. Enggak, nanti kalian itu membuat hiasan kulit ikan seperti apa. Terserah kalian ya. Aziza tidak mematok harus bunder-bunder, harus lingkaran, harus love, harus apa, harus bunga-bunga. Terserah kalian nanti bentuknya seperti apa, terserah kalian, sekreatif mungkin ya anak-anak. Nah, ini tugas pertama, diingat-ingat, membuat gambarnya seperti ini, diwarnai, dihias, mendekor. Tugas kalian adalah mendekor. Sudah paham ya? Nah, anak-anak, kalian tahu ikan itu termasuk apa teman? Betul, ikan termasuk makhluk hidup. Sekarang apa ciri-ciri makhluk hidup ikan? Betul. Nah, Bu Azza sebutkan ya. Ikan itu bernafas dengan insan anak-anak. Ikan itu bernafas dengan insan. Sedangkan kalau kalian bernafas dengan apa? Ayo coba masih ingat. Betul, paru. Sedangkan kalau ikan bernafas menggunakan insang. Kemudian ikan bergerak dengan cara berenang menggunakan sirip. Kalau kita bergerak menggunakan apa? Tangan, kaki. Kalau ikan menggunakan sirip. Sirip itu yang mana, Bu? Ya, di sini ada gambar ikan. Nah, ini adalah siripnya. Sirip ya. Yang ketiga, ikan hidup di air. Ikan berkembang biak dengan cara bertelur. Ikan dapat bertelur sampai ribuan dalam sekali waktu. Telur menetas menjadi larva, larva tumbuh menjadi ikan kecil, kemudian ikan kecil menjadi ikan dewasa. Lah anak-anak, ingat-ingat, dalam satu kali bertelur, ikan itu bisa mencapai ribuan. Kalian tahu, ribuan itu termasuk bilangan apa? Bilangan caca. Bilangan caca itu apa? Bilangan yang dimulai dari angka 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu bilangan caca anak-anak ya. Bilangan caca itu dimulai dari angka 0 ya. Kemudian seterusnya. Nah, kali ini kita akan belajar tentang operasi hitung bilangan caca. Operasi itu apa? Operasi itu bisa penjumlahan, bisa pengurangan, bisa perkalian, bisa pembagian. Itu namanya operasi. Kalau penjumlahan dan pengurangan kita sudah belajar kemarin ya, cara bersusun. Tetap berlatih walaupun sudah tidak ada latihannya di sini ya. Tetap berlatih penjumlahan dan pengurangan supaya tidak lupa. Setiap hari kalau bisa ya, karena matematika itu sangat butuh ketelatenan. Kalau belajarnya cuma sekali nanti lupa, maka harus setiap hari istiqomah ya. Nah, ini ada contoh, sebuah peternak ikan hias dapat menghasilkan 120 ekor dalam waktu 1 bulan. Berapa banyak ikan hias yang dihasilkan peternakan tersebut dalam waktu 2 bulan? 2 bulan ya, 1 bulannya 120. Lah, berapa 2 bulan? Berarti kita kalikan 2 dikali 120. Ingat ya, 2 kali 120 sama dengan 120 ditambah 120 yang hasilnya 240. Ini kalian hitung dengan cara bersusun. Kalian bisa menghitungnya dengan cara bersusun, penjumlahan berkali ya. Ini cara pertama. Dan perkalian itu berlaku sifat pertukaran, yakni 2 kali 120 itu sama artinya dengan 120 dikali 2. Selain dengan cara penjumlahan berulang, kemarin juga dijelaskan dengan cara pemisahan antara ratusan dan puluhan ya anak-anak. Nah, seperti ini. 120 kita pisah 100 sama 20. 2 kali 100 sama dengan 200,
2 kali 20 sama dengan 40. Kemudian kita jumlah 0 tambah 0, 0. 0 tambah 4, 4. 2-nya turun, ketemu 240. Sudah paham ya untuk yang ini tadi? Nanti kalian belajar lagi di rumah. Nanti ya, tugas yang pertama menyiapkan buku gambar, menggambar ikan yang tidak punya buku tematik. Yang punya buku tematik bisa dikerjakan di buku tematiknya. Kemudian didekor atau dihias. Hias terserah kalian, sesuka kalian seperti apa. Yang penting nanti menarik bagi orang yang melihatnya. Sekarang berlanjut ke pembelajaran 4. Pembelajaran 4 ini kita akan membahas tentang daur hidup kupu-kupu, meniru gerak sesuai tahap daur hidup kupu-kupu, pengalaman Pancasila kedua. Nah, apa sih daur hidup itu? Tadi kan di sini daur hidup kupu-kupu ya. Apa sih daur hidup? Daur hidup itu adalah tahap-tahap pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup dari kecil hingga dewasa. Jadi tahapnya kecil sampai ke dewasa itu dinamakan daur hidup. Dan ingat ya anak-anak, kupu-kupu itu termasuk kelompok serangga. Boleh guru ingat yang kemarin. Kalau kemarin itu bebek, ayam, angsa termasuk kelompok apa? Masih ingat? Yang kemarin unggas, betul. Kalau bebek, ayam itu unggas. Kalau kupu-kupu termasuk kelompok serangga. Daur hidup kupu-kupu disebut juga metamorfosis kupu-kupu. Nah, ini Bu Aziza tampilkan ya daur hidup kupu-kupu. Nah, yang pertama, kupu-kupu itu berawal dari telur. Telur menetas menjadi ulat. Ulat menetas menjadi ulatnya menetas. Ulat berubah menjadi kepompong dan kepompong berubah menjadi kupu-kupu. Ini yang dinamakan daur hidup. Paham ya anak-anak? Nah, selanjutnya kita akan membuat cerita yang punya buku tematiknya. Bisa ditulis di buku tematiknya, yang tidak punya ditulis di buku tulisnya. Ya. Dikasih Bu Aziza conclusion saja ya, inti-intinya nanti kalian membuat cerita sendiri ya. Intinya yang pertama adalah kupu-kupu itu mencari tempat yang sesuai atau yang cocok untuk menempatkan telurnya, mencari tanaman yang cocok untuk menempatkan telurnya, dan telur itu akan berubah menjadi ulat dalam rentan waktu 3-5 hari. Ingat-ingat ya, 3-5 hari. Setelah 3-5 hari, telur itu akan menetas menjadi ulat. Nah, tahap kedua ya. Ingat-ingat ya, telur itu memiliki rentan waktu antara 3-5 hari. Setelah berubah menjadi fase ulat, ulat ini akan melakukan pergantian kulit secara alami, dan pergantian kulit ini memiliki rentan waktu antara 4-6 hari. Lah anak-anak, setelah itu nanti sekitar 10 hari, setelah 10 harian ulat itu tidak mau makan. Ya, tidak mau makan dia beristirahat, dia melelahkan diri, dan akhirnya setelah 10 hari itu telur akan berubah menjadi kepompong. Setelah menjadi kepompong, telur itu tidak makan, tidak minum, tidak apa setelah menjadi kepompong itu. Selama berapa ayo? Selama
7-20 hari tidak makan. Karena ingin berubah menjadi kupu-kupu. Setelah 7-20 hari, kepompong itu akan berubah menjadi kupu-kupu. Tapi awalnya tidak langsung keluar kupu-kupu cantik, tapi keluarnya dari sayap kupu-kupu yang kusut dulu, yang kusut kecil, karena baru keluar dari kepompong. Nah, nanti tugas kalian membuat cerita ya, tahap 1 sampai tahap 4. Itu conclusion atau itu sedikit cuplikan dari Bu Aziza yang bisa kalian buat untuk membuat cerita ya. Nanti yang ketinggalan nanti bisa lihat di channel YouTube Bu Aziza Nur Aziza Official ya. Di situ ada. Nanti kalian bisa buka YouTube-nya lagi kalau ketinggalan apa yang Bu Aziza ulang, atau bisa kalian repeat lagi di ini, kalian ulang lagi dari yang tadi, dari yang kupu-kupu tadi, kemudian kalian tulis seperti itu. Lah anak-anak, supaya tubuh kita lebih sehat, Bu Aziza akan mengajak kalian berolahraga. Tapi ada yang beda kali ini. Olahraganya kalian akan menirukan gerakan kupu-kupu. Nah, seperti ini. Yang pertama gerakan telur. Gerakan telur yaitu kaki kalian ditaruh atas dada, dekat. Ya, itu gunanya untuk apa? Untuk melatih kekuatan punggung, untuk melatih punggung kalian biar lebih rileks. Kemudian gerakan ulat. Gerakan ulat kalian merangkak. Ini cepat ya. Habis yang pertama langsung merangkak. Habis merangkak kemudian angkat satu kaki, tangan di atas ditaruh atas kepala seperti itu. Itu adalah gerak kepompong. Kemudian kalian mengapak-ngepakkan tangan. Itu adalah gerakan kupu-kupu. Ayo dilakukan berapa kali ya enaknya ya? 7 kali supaya tubuh kalian sehat ya anak-anak di rumah. Nah, sekarang kita belajar tentang pengalaman Pancasila sila kedua. Masih ingat kan bunyinya? Di situ juga ada. Kalian bisa membacanya. Kemanusiaan yang adil dan beradab dilambangkan dengan rantai emas. Ayo, masih ingat nggak? Contoh-contohnya apa yang seperti pengalaman Pancasila kedua? Betul, pasti kalian sudah pintar semua di rumah. Harus ingat, Aziza pasti percaya kalau kalian pintar. Karena di kelas 2 juga sudah dijelaskan. Sekarang hanya mengulang. Yang pertama, menyayangi teman. Ya, menyayangi teman itu termasuk sila kedua. Memberi saran dengan baik kepada teman yang melakukan hal yang keliru. Membantu teman dalam kesulitan. Tidak membedakan teman, itu termasuk sila kedua. Lihat ya, bisa dicatat. Kalau ketinggalan nanti bisa lihat di channel YouTube kalian. Nanti kalian bisa mencatatnya agar buku kalian, agar catatan kalian itu tidak hilang. Bisa kalau lupa bisa lihat lagi di buku kalian. Atau kalau lupa bisa lihat di channel saya. Ya, di situ ada pembelajaran part 3 dari awal sampai akhir ya. Dan selesai sudah perjumpaan kali ini. Semoga lebih bermanfaat. Jika ada yang kurang paham bisa langsung jangan lupa ya, tugasnya yang 2 tadi kalian kirim lewat WA. Apa tugas yang pertama tadi? Menghias satu gambar dekoratif. Menghias apa tadi? Menghias ikan. Yang kedua adalah apa? Yang kedua adalah membuat cerita tahap-tahap atau daur hidup kupu-kupu. Ada 4 tahap, tahap 1 sampai tahap. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya anak-anak.